Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Pagi hari ini kita mau bersuka cita, kita berkumpul di rumah Tuhan. Kita berkumpul dalam satu persekutuan. Kita mau membawa akan korban syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama. Ku bawa korban syukur. Masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama membaca akan ayat yang mendasari akan ibadah kita, yang terambil dari Keluaran 2 ayat yang kelima. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Alkitabnya masing-masing. Di bawah perikop, Musa lahir dan diselamatkan. Ayat yang kelima, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari saat ini kita dengan tetap berdiri. Kita mengakui di hadapan Tuhan akan pengakuan kita di hadapan seluruh jemaat dan umat percaya melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat terkasih, sebentar kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Hadi Soki. Untuk mempersiapkan akan hati dan pikiran kita, kita angkat pujian, Tuhan adalah kekuatanku.
bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat beribadah. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa. Mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih sampai hari ini, sampai saat ini, sebagaimana kami ada. Kami boleh melihat, kami boleh merasakan pertolongan, pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Di rumah kami masing-masing, bila Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus turun atas kami, sehingga mencelikan mata rohani kami, untuk kami boleh semakin mengenal dan semakin mengerti akan firman Tuhan. Kami boleh membuka hati kami, dan kami boleh siap untuk menerima firman Tuhan. Ini doa sembahyang kami ya Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini tema kita adalah Allah memelihara. Allah memelihara saya dan saudara. Kita ambil di dalam satu sejarah yang sangat luar biasa, yaitu di dalam kitab Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-20. Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia membuat mereka berumah tangga. Kemudian kita akan melihat di dalam Keluaran 2, kita lanjutkan ayat yang ke-24. Keluaran 2 ayat yang ke-24 dikatakan, Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah
memperhatikan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kehidupan kita saat ini, di dalam dunia yang saat ini, kita tidak pernah terlepas daripada rasa ketakutan, rasa khawatir. Kalau saat ini kita boleh merasakan di dalam masa wabah COVID-19 ini, betapa ekonomi yang macet, kehidupan yang tidak pasti, selalu diancam oleh kondisi yang mungkin kita bisa kena sakit, kita kena virus, kita diancam penyakit yang mematikan, yang mungkin menggerogoti kita, yang mungkin membuat kita semakin tertekan di dalam kondisi, situasi, semuanya serba yang tidak menentu. Dan bahkan situasi yang semakin hari semakin merosot di dalam situasi yang seperti ini. Dan seringkali kita bertanya, sampai kapan? Sampai kapan keadaan ini? Saudara, kita seringkali mengeluh juga, Tuhan, mengapa Tuhan tidak bertindak? Kita seringkali berteriak dan berteriak kepada Tuhan dalam situasi kondisi yang seperti ini. Hal ini dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Israel ada di dalam pembuangan, yaitu di masa yang sangat sulit, di bawah penindasan Mesir. Mereka diperbudak, mereka ditekan, dan saat ini tidak cukup seperti itu. Di dalam pasal yang 1 ayat yang ke-20 tadi, kita bisa melihat bagaimana ayat yang ke-18 ya. Pasal yang pertama ayat ke-18 dikatakan, lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan-perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Saudara, Raja Mesir memerintahkan bidan-bidan orang itu, bidan-bidan itu untuk ketika bangsa Israel itu melahirkan anak laki-laki, mereka harus membunuhnya. Tetapi kalau anak perempuan, mereka membiarkannya. Tetapi bidan-bidan itu tidak mentaati akan apa yang diperintahkan Raja Mesir, karena bidan-bidan itu takut akan Tuhan. Dan bidan-bidan itu beralasan, oh kita datang mereka sudah melahirkan, ya, karena orang Ibrani ini kuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, karena bidan-bidan ini takut akan Tuhan, maka Tuhan memberkati mereka dengan keluarga yang baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, di sini yang pertama adalah pemeliharaan Allah itu begitu luar biasa. Bangsa Israel itu diancam punah, diancam kehilangan masa depannya. Keturunannya akan dihabisi kalau mereka itu
anak-anak laki-laki itu penerus keturunan, penerus marga, penerus generasi. Nah, tapi orang Mesir, Raja Mesir memerintahkan untuk menghabiskan, membunuh anak laki-laki ketika lahir. Seringkali manusia memikirkan dengan cara ini bisa hilang, dengan cara ini bisa selesai, dengan cara ini tuntas. Tapi ajaib, Tuhan kita Tuhan yang tidak diam. Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara. Maka bidan-bidan yang diperintahkan itu beri hati untuk takut akan Tuhan, untuk tetap membiarkan anak-anak laki-laki bangsa Israel itu lahir dengan selamat. Saudara, seringkali kita memikirkan situasi kondisi yang kita alami. Kita seringkali berpikir dengan cara kita. Kita mencari cara untuk mencari jalan keluar. Saudara-saudara, tetapi seringkali kita mengalami kegagalan. Kita tidak bisa melakukan apa yang semestinya. Disinilah saat ini ketika kita menghadapi situasi ini, kita kembali kepada satu Allah. Kita adalah Allah yang memelihara kita. Allah adalah Allah yang berencana di dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita melihat betapa menakutkan situasi, kondisi yang akan menghabisi. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa memakai apapun untuk menyelamatkan kita. Sebagai orang-orang percaya hari ini, kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah diselamatkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Melalui Yesus Kristus kita tahu sekarang bahwa Allah memelihara kita, Allah menyertai kita di dalam hidup kita. Apakah kita saat ini di dalam kondisi yang seperti ini, ketakutan kita lebih besar daripada ketaatan dan takut akan Tuhan? Ketakutan kita lebih besar daripada Allah yang memelihara kita, Allah yang menyertai kita, sehingga kita seringkali melupakan Dia. Yang seringkali kita kerjakan adalah apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang jalan yang harus kita lalui melalui pikiran kita, melalui kemampuan kita. Mari kita mulai hari ini kita boleh kembali bahwa Allah kita adalah Allah yang bukan sekedar menciptakan kita, tetapi Allah yang memelihara kita. Yang kedua adalah di dalam ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat yang ke-24, 25 dikatakan, Allah mendengar mereka mengerang lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Allah kita adalah Allah yang menolong. Allah kita adalah Allah yang memegang perjanjian. Kalau di dalam dunia ini kita tidak bisa pegang janji seseorang. Karena apa? Karena orang itu tidak bisa pegang janji. Ingkar janji yang paling bisa. Tetapi Allah kita adalah Allah yang menyertai kita. Allah adalah Allah yang memelihara. Allah juga adalah Allah yang menolong. Dan Allah yang memegang janjinya.
Allah sudah berjanji dengan Abraham, Ishak dan Yakub bahwa Allah akan terus menyertai, Allah terus memelihara masa depan anak cucu keturunan. Di sanalah kita bisa mengerti bahwa masa depan kita itu bukan di tangan saya. Masa depan kita itu bukan di tangan situasi. Masa depan kita itu bukan di tangan atau di situasi virus, penyakit. Tidak. Masa depan saya dan saudara di dalam tangan Allah, di dalam perjanjiannya dengan saya dan saudara. Ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia terus menyertai. Allah yang turun, yang datang di dalam Yesus Kristus, yang menyelamatkan kita dari segala dosa kita, mengangkat kita, Dialah yang akan terus menuntun kita, dan di dalam masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Ketika dikatakan ayat yang ke-24, 25 dikatakan, maka Allah mengingat akan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan. Artinya ketika Allah tahu, Allah memegang janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang dulu yang telah menciptakan saya dan saudara, yang membawa Abraham, Ishak dan Yakub, dan yang sekarang dan yang akan datang. Itu yang dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan mendengar perangan, mendengar keluh kesah, dan melihat dan memperhatikan. Artinya apa? Bukan hanya melihat secara fisik, melihat kemudian memperhatikan, tetapi Allah hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, sedang mengalami kesulitan dan berteriak minta tolong. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika bangsa Israel berteriak, mengerang, berseru kepada Tuhan, melepaskan segala keberadaannya dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini saya, ini ketidakberdayaan, ampuni. Maka di situ Allah adalah Allah yang menolong. Allah adalah Allah yang memberikan masa depan kita. Maka dengan bidan-bidan kemudian Allah menjadikan bangsa Israel semakin bertambah banyak, dan juga bangsa Israel mengalami mujizat-mujizat. Ketika mereka bersandar kepada Tuhan, ketika mereka berteriak kepada Tuhan, ketika mereka berserah kepada Tuhan, ketika mereka bertobat di hadapan Tuhan, ketika mereka penuh penyerahan yang totalitas secara iman di hadapan Tuhan, maka kita tahu bangsa Israel mengalami banyak mujizat. Musa dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika menghadapi laut Tiberau, bangsa Israel bisa berjalan di belahan laut. Bangsa Israel melihat 10 mujizat yang diberikan, yang dinyatakan melalui 10 hukum yang dinyatakan kepada Firaun, sampai kematian anak sulung bagi orang Mesir. Bapak, Ibu dan Saudara, itu tuh mujizat-mujizat yang gak kepikirkan oleh pikiran kita. Tetapi di sanalah kita bisa melihat bangsa Israel berjalan dan menerima anugerah dan menerima mujizat-mujizat di dalam kehidupannya. Demikian baik Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika kita boleh saat ini di dalam keterpurukan mungkin,
Mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan di masa depan. Dalam kondisi yang seperti ini, mari kita bersujud di hadapan Tuhan, penuh penyerahan, penuh iman. Kita imani bahwa Allah kita adalah Allah di dalam Yesus Kristus, yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang adalah tetap Allah. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang tidak berubah, Allah yang memegang perjanjiannya, Allah yang terus akan memimpin masa depan kita. Masa depan kita ada di dalam tangannya, tidak ditentukan oleh situasi, tidak ditentukan oleh penyakit, tidak ditentukan oleh situasi keterpurukan ekonomi, tetapi masa depan saya dan saudara ada di dalam tangan, pimpinan, dan pertolongan Tuhan. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, carilah Tuhan, bersujudlah, terima Dia, mohon pengampunan bagi kita orang-orang yang berdosa ini, dan penuh penyerahan, maka semuanya akan ditambahkan. Segala sesuatu yang akan kita kerjakan akan Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, banyak yang kita sudah alami. Orang lain mungkin terpuruk, tapi orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang pegang janji Tuhan, orang yang berserah kepada Tuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang memegang Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya Tuhan pimpin. Ada jalan yang ajaib dan mujizat-mujizat yang boleh terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dan memegang janji Tuhan, setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara, kita bersama-sama mengakhiri, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa, kita doa syafaat, kita doa Bapa kami, kemudian kita terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih kalau pada hari ini Tuhan, Engkau Allah yang boleh terus mengampuni setiap kelemahan dan dosa kami. Dan biarlah Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan bahkan dunia yang sedang dilanda COVID-19. Tuhan, kami tahu kami orang yang berdosa, semua karena kedosa, dan kami boleh mengalami semua ini Tuhan. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang boleh terus mengampuni setiap kelemahan kami, mengampuni setiap dosa. Kami mengakui dosa kami mengakui kelemahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam situasi ini. Kami percaya Tuhan akan menyelesaikannya. Tuhan akan mengangkat kembali virus yang ada, segala penyakit yang ada. Tuhan angkat. Tuhan, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang memberi, Engkau yang akan mengangkat kembali, Engkau yang akan menyelesaikan, Engkau akan memberikan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu saat ini, keajaiban-Mu tetap ada sampai saat ini. Kami menanti dengan tulus, kami menanti dengan terpuruk di hadapan Tuhan. Kami penuh penyerahan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, GP Kris Prigen yang ada di rumah-rumah yang sedang beribadah. Tuhan berkati mereka. Berkati akan jemaat yang sakit hari ini. Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk Ibu Liliana. Bila Tuhan juga akan pulihkan dalam kondisi yang sempurna. Kau juga akan berkati orang-orang Pak Ibu Susanto yang sakit, yang sudah lanjut usia, Ibu Mami, Ibu Ros,
dan banyak lagi ya, yang sedang dalam kondisi yang lemah tubuh, yang lansia. Berkati, beri kekuatan dan beri kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga pekerjaan kami Tuhan. Ketika kami saat ini dalam kondisi yang harus istirahat, Tuhan, Engkaulah Allah yang tidak membiarkan kami. Engkau memperhatikan kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberi yang terbaik buat kami. Engkau akan membuka jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama, tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang asa. Pohon selamat sumber berkat. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kita terima berkat Tuhan. Allah Bapa sumber pengharapan yang terus memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh.